channel, makasih udah balik lagi ke channel aku. Kenalin nama aku Evi, aku pemilik dari channel Lazy Sister ini. Oke, memenuhi request kalian semua dan memenuhi kekepoan aku juga, kali ini aku akan ngebahas dua produk baru dari BLP, yaitu yang pertama face base dari BLP aka liquid foundationnya, dan yang satu lagi liquid concealer dari BLP. Vi BLP ini sebenarnya adalah salah satu lokal brand kesukaan aku. Aku sudah ada pernah bikin 5 lokal brand favorit aku videonya, tapi belum sempat aku edit. Nanti mungkin abis ini aku akan berusaha edit dan aku akan upload. Jadi BLP ini adalah salah satu brand lokal favorit aku karena cukup banyak produknya yang aku sukai. Dan kali ini dia ada ngeluarin produk complexion. Kenapa enggak kita coba? Kenapa enggak kita review produknya? Jujur aja aku udah nonton beberapa video, ada yang bilang suka, ada yang bilang enggak, dan itu bikin aku makin penasaran. Tapi kali ini videonya aku tes si kedua produk ini sampai 3 kali. Kenapa harus sebanyak itu? Supaya aku bener-bener bisa pastikan apakah kedua produk ini bener-bener bagus, cocok di aku atau enggak. Tapi sebelumnya aku akan kasih general info dari kedua produk ini. Yang pertama adalah Face Base by Lizzy Farah. Dia datang dengan box kayak gini. Netonya 33 ml dan shade aku nih ada di shade W20 alias warm beige. Berapa jumlah shade-nya aku akan tulis di layar, begitu juga dengan harganya. Di sini ada tertulis klaim dari Face Base aka Liquid Foundation dari BLP ini. Yang pertama adalah lightweight, semi matte finish, non comedogenic, and dermatology tested. Terus ada bacaan shake well before using. Kemasan di dalamnya kayak gini. Ini bukan kaca, jadi kalau misalnya jatuh nggak akan pecah. Terus di dalamnya itu bentukannya pump, jadi gampang untuk mengeluarkan produknya. Concealernya juga datang dengan box yang warnanya senada dengan si Face Base BLP. Aku ada di shade light dan ini isinya adalah 5 gram. Dan dia datang dengan packaging liquid concealer seperti umumnya, tapi ini agak sedikit gemuk dari liquid concealer yang lain. Terus di dalamnya doff aplikatornya itu gede gitu loh. Oke, dari packaging aku suka, elegan, gak neko-neko. Tapi sekarang kita akan berbicara soal formulanya. Cuman sebelum aku menyimpulkan produk-produk ini, kita lihat dulu video aku menggunakan di kali pertama, kali kedua, dan kali ketiga kedua produk ini. Oke, langsung aja, ini adalah percobaan hari pertama. Sorry kalau rambut aku lagi diuntel-untel kayak gini karena memang belum dirapiin dan aku cuma di rumah aja. Sekarang aku akan langsung aja coba. Aku ada di shade W20 atau warm beige. Aku nggak akan banyak cang-cing-cung dulu, nanti kesimpulannya di akhir video aja. Tapi ini aku tunjukkan konsistensinya itu benar-benar cair kayak gini. Aku akan aplikasikan ke setengah wajah dulu pakai beauty sponge yang lembab gini. Lalu nanti kita akan bandingkan setengah wajah yang udah pakai dengan setengah wajah yang belum. Dia nggak ada aroma yang menyengat kayak gitu. Dan by the way, ini aku nggak pakai primer apapun ya. Baik, ini setengah wajahku yang belum pakai dengan setengah wajah aku yang sudah pakai foundation dari BLP ini. Oke, ini udah aku aplikasikan ke satu wajah dan aku akan zoom supaya kalian bisa secara lebih jelas lagi untuk ngelihat si foundation ini di kulit aku. Next aku akan pakai concealernya. Aku ada di shade light. Aku akan pakai sebelah dulu. Wow, udah aplikatornya bagus ya, gede kayak gitu. Baru nanti kita pakein ke sebelah lagi. Jadi warna itu lebih kuning loh dibandingkan si foundation tadi. Walaupun baru pertama kali aku coba concealernya, tapi concealernya coveragenya mantul, dia creamy dan gampang di blend. Aku sebenarnya punya powdernya BLP, cuman belakangan ini aku lebih sering pakai powdernya Sashi yang ini, yang shade translucent. Aku jadi bingung mau pakai yang Sashi atau yang BLP, karena nggak semua orang punya powder BLP kan. Tapi udahlah, aku akan pakai BLP aja. Ini aku ada shade berapa nih? Ini aku ada di shade light beige if I'm not mistaken. Dan aku akan set nanti pakai powder ini, tapi aku akan pakai concealernya dulu di sebelah sini. Oke guys, sudah selesai. Ini sekarang jam 17.24. Nanti aku nggak tahu aku bisa cekin lagi jam berapa. Ini sengaja aku nggak pakai bronzer, sengaja aku nggak pakai contour, sengaja aku nggak pakai blush on. Supaya nanti pas aku cekin, aku tes, aku tuh nggak terganggu dengan warna blush on atau warna konturnya. Khusus kali ini aja, aku sampai lupa zoomin sama kalian bagaimana hasilnya untuk pertama kali coba ini. Dia untuk pori-pori besar aman ya. Untuk coverage menurut aku liquid foundationnya sheer to medium gitu.
Aku masih ngelihat ada flek-flek hitam aku kelihatan, dan bekas-bekas jerawat aku juga kelihatan. Kalau untuk concealernya, dia creamy dan coveragenya mantul. Aku masa kayak ada kesan lengket gitu, nggak tahu kenapa. Tapi ya ini baru pertama kali coba. Mungkin karena dia creamy ya, jadi kayak ada rasa lengket gitu. But I don't know, kita lihat aja nanti di percobaan selanjutnya. Soalnya nanti aku akan cekin lagi, aku akan tunjuki perkembangan dari liquid foundation ini dan liquid concealer ini di percobaan pertama. Hai guys, I'm back. Ini sekarang jam 22.18. Ini baru aja aku basuh pakai air, seolah-olah kayak ambil air wudhu gitu. Dan aku akan tap-tap pakai tisu gitu. Ini kebetulan aku hari ini gak ada kemana-mana, aku cuma di rumah aja, dan aku kebanyakan ada di dalam ruangan ber-AC ya. Oke, surprisingly yang ada di tisu tidak tertransfer banyak. Terus ini aku akan zoom in buat kalian supaya kalian bisa lihat lebih dekat lagi. Di daerah hidung sudah pada berhilangan, terutama di daerah cuping-cuping hidung sebelah sini sama di sebelah sini, karena aku tuh tadi buka softline dan aku pakai kacamata biasa, kacamata minus aku. Untuk smile line tidak terlampau kelihatan. Daerah lainnya dia masih tertempel dengan awet ya. Karena emang tipe kulit aku itu kombinasi cenderung berminyak, T-zone-nya itu berminyak, O-zone-nya itu kering. Jadi biasanya foundation akan berhilangan duluan di daerah hidung gitu. Yang bisa aku simpulkan di hari pertama ini hanya foundationnya nggak oksidasi, oil controlnya lumayan. Tapi gimana nya nanti aku belum tahu ya. Nanti kita coba lagi besok. Aku akan coba wear test seharian besok. Dan kebetulan besok aku itu masuk kerja. Aku juga akan pakai masker dan kita akan lihat bagaimana dia kalau misalnya tersentuh masker dalam satu harian. Dan ya kita lihat aja nanti besok ya. Okay guys, this is another day. Aku akan coba lagi foundation dari BLP sama concealer dari BLP. Tapi hari ini aku akan pakai loose powder dari Sashi aja, nggak pakai loose powdernya dari BLP. Aku pengen ada perbandingan gitu kalau misalnya dia di set dengan loose powder yang bukan BLP kayak gimana. Ini aku nggak bikin setengah-setengah lagi ya, karena kemarin kan sudah aku tunjukin setengah-setengahnya. Kali ini langsung aja aku akan bikin satu aja. Sekarang aku akan pakai concealernya. Oke, ini udah selesai aku aplikasikan kedua produk dari BLP. Sekarang aku akan pakai loose powder untuk set semuanya. Well, ini udah aku set dengan setting powder dari Sashi, finishnya cukup flawless. Aku akan pakai makeup yang lain. Kali ini aku mau pakai bronzer, aku mau pakai blush on karena aku mau keluar. And abis aku makeupan aku akan balik lagi, oke? Oke guys, ini aku udah selesai makeup. Sekarang jam 7.20. Aku nggak tahu nanti aku bisa pakai sampai jam berapa. Nanti aku akan cekin lagi untuk tunjukin perkembangan dari kedua produk BLP ini untuk kali kedua pemakaian. Oke guys, ini jam 17.28. Aku balik lagi untuk cekin dan tunjukin sama kalian perkembangan dari dua produk baru BLP. Tapi aku tadi pakai masker, aku tunjukin bagaimana penampakannya. Untuk di daerah hidung sudah mulai berhilangan. Terus di daerah kening udah mulai kayak keki gitu. Hidung juga udah mulai keki. Untuk oil controlnya so far so good. Oksidasinya menurut aku ada, tapi cuman 1/4 tingkat, jadi masih bisa ditolerir. Pori-pori masih oke-oke aja. Oke, segitu dulu yang bisa aku sampaikan untuk percobaan kedua. Nanti besok aku akan coba lagi satu harian. Dan kesimpulannya aku akan sampaikan di akhir video. So, tonton aja sampai habis. Halo, ini untuk kali ketiganya aku menggunakan produk ini dan sekarang udah jam 19.09. Aku nanti tulis di layar aja udah berapa jam aku pakainya, yang jelas sudah lama banget dari pagi sampai malam. Perbedaannya kali ini aku pakai loose powder dari Mizu yang kemasannya kayak gini. Ini juga salah satu loose powder favorit aku karena dia bisa kontrol minyak dengan baik. Ini aku akan zoom in buat kalian. Nah, kalau aku lihat di sini kondisi wajah aku oil controlnya cukup bagus di kali ketiga pemakaian ini. Nampaknya pemilihan loose powder untuk settingin face base sama face concealer ini cukup ngaruh, ya iyalah ya. Tapi udah ketiga kali aku pakai, kayaknya aku ada notice sesuatu, terutama untuk concealernya.
concealernya itu lama-kelamaan dia itu gampang bergeser gitu. Ini kalian lihat di sebelah sini, ini bagian depannya ini tuh kelihatan gak sih ada concealer yang kayak bergeser atau hilang kayak gitu. Terus kalau ditanya ringan di wajah atau enggak, ini tuh memang ringan di wajah. Kali ini sih tidak sekeki yang kemarin, mungkin karena loose powdernya juga. Oke, ini aku mau touch up sebentar dan habis itu aku akan kasih kesimpulannya buat kalian bagaimana 3 kali pemakaian aku terhadap face base BLP ini dan face concealernya. Ya udah selesai touch up ala kadarnya. Oke, setelah 3 kali aku menggunakan face base dan face concealer dari BLP ini, di kali pertama percobaan aku mengatakan bahwa aku menyukai concealernya. Di kali kedua aku mulai agak ragu. Kenapa? Karena aku mengalami hal yang serupa seperti yang aku alami sekarang, terutama di under eye, karena aku juga pakai concealernya untuk under eye aja. Dia itu ada yang bergeser, hilangnya itu bukan fading tapi bergeser. Menurut aku itu cukup gengges. Tapi concealernya ringan dipakai, dia nggak ada kesan kayak matte atau bikin bawah mata ketarik gitu, enggak. Untuk packagingnya aku suka, untuk warnanya aku suka, untuk doff aplikatornya juga aku suka. Cuman menurut aku konsistensinya agak lebih creamy dibandingkan concealer-concealer yang lain. Lebih kental, lebih thick kayak gitu. Mungkin itu yang menyebabkan dia menurut aku agak lama ngesetnya. Terus mungkin karena formulanya yang terlampau thick itu juga, dia tuh kayak gampang bergeser gitu loh. Kalau untuk foundationnya, aku baca lagi klaim dari BLP dan aku juga sudah nonton videonya Mbak Lizzy Para. Kenapa dia bikin tipe foundation yang kayak gini? Tujuannya adalah setiap orang yang pengen pakai foundation bisa pakai foundation dan tidak merasakan kayak dempul banget gitu, which is nice. Aku juga suka tipe foundation yang kayak gitu. Tapi lagi-lagi kebutuhan kita terhadap foundation itu bisa berbeda ya. Kalau aku sih memang aku tidak begitu menyukai foundation yang high coverage, tapi juga nggak begitu suka yang sheer coverage gitu. Aku suka yang medium dengan finish yang natural skin look gitu, nggak kayak dempul banget. Kembali aku membaca klaimnya di box. Di sini ada tertulis lightweight. Iya, aku merasa ringan menggunakan si face base ini. Nggak kerasa pakai foundation yang bikin kulit susah bernapas gitu, enggak. Semi matte finish, yes, ini tuh semi matte, bukan dry matte, bukan matte yang bikin kulit kalian terasa kayak nggak bernapas, kering banget gitu, enggak. Memang kemarin aku ngelihat ada beberapa bagian yang kayak mengemphasize dry patches gitu, tapi nggak banyak, hanya sedikit aja dan masih bisa ditolerir. Jadi menurut aku kesimpulannya adalah apakah produk ini worth untuk dibeli atau enggak. Kalau untuk face base-nya, aka foundation-nya, menurut aku ini nggak akan cocok buat semua orang. Tapi kalau misalnya kalian adalah tipe atau kalian adalah penggemar foundation atau complexion atau alas bedak yang tidak terlampau ultra coverage dan kalian butuh foundation yang ringan-ringan aja saat dipakai di kulit wajah, terus dia nggak teroksidasi parah, oil controlnya juga cukup oke, dan juga dia tidak mengemphasize pori-pori. So face base ini akan cocok buat kalian. Tapi kalau misalnya kalian menyukai liquid foundation dengan coverage yang ultra, mungkin foundation ini tidak akan cocok buat kalian. Karena untuk daya tutupnya sendiri menurut aku masih di medium sih, bukan di high. Untuk bisa di build up atau enggak, bisa sebenarnya, cuman tergantung tipe imperfectionnya. Kalau imperfectionnya cukup kelihatan, menurut aku si face base ini tidak bisa menutupinya. Tapi kalau imperfectionnya masih ya kayak biasa-biasa aja gitu, mungkin masih bisa. Di aku sendiri, imperfection aku tuh kan sebenarnya tidak terlampau kelewatan ya, kayak flek-flek hitam kayak gitu, itu aja dia nggak tertutupi dengan full menggunakan si face base ini, hanya tertutupin kayak medium gitu loh. Tapi kalau untuk concealernya aku masih mikir-mikir lagi, beda banget kan kalau beauty influencer lain suka concealernya, aku malah kayak enggak gitu loh. Jadi itu dia yang bisa aku sampaikan. Aku berusaha untuk tidak bias, aku berusaha untuk netral. Aku menyampaikan pengalaman aku selama 3 kali menggunakan kedua produk ini. Tentu saja pendapat aku bisa tidak cocok dengan pendapat kalian karena makeup taste kita berbeda, tipe kulit kita juga berbeda, dan kebutuhan kita terhadap produk juga berbeda. Jadi jangan samakan pendapat aku itu akan sama dengan kalian, begitu juga dengan sebaliknya. Oke, cukup sekian yang bisa aku sampaikan. Semoga ini bisa kasih informasi yang berguna buat kalian. Jangan lupa untuk cek description box untuk informasi tambahan lainnya. Kalian juga bisa follow akun Instagram aku di @felicia_lazysister. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini supaya di video berikutnya kita bisa jumpa lagi. And then last but not least, keep fashion, keep beauty, and stay confident, stay healthy, and God bless you all. Bye bye. So find a way to